Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 September 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 7 September 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.771.000. Syukur sebesar Rp2.471.000. Persepuluhan sebesar Rp2.556.000 dan sarana fisik sebesar Rp960.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 7 September 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.618.500. Syukur sebesar Rp660.000. Persepuluhan sebesar Rp1.850.000 dan sarana fisik sebesar Rp838.000. 3. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksana mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang diedarkan pada hari ini, Minggu 14 September 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta Y. Titalei. 5. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari kitab pertama Samuel 12 ayat 1 sampai 25. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bella Kolibongso dan Nona Ceris Patirani. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 94, bait 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah pemuda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 14 September 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan, seperti kata pemazmur dalam Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Selamat sore Ibu Bapak, rekan-rekan pemuda, anak-anak sekalian, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 5. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya,
dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Puji
Saya mengundang Ibu Bapak Saudara berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Amsal 11 ayatnya yang ke-30 mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, firman Tuhan di saat hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal 12 ayat pertama berakhir pada ayat yang ke-25. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar, kami berlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Samuel pasal 12 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-25. Di bawah perikop, Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak masa mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi.
Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin, raja Moab, yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, rekan-rekan pemuda dan anak-anak sekalian, selamat sore dan salam. Kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati kita sehingga kita boleh tiba di hari Minggu ini. Sungguh anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi beta, bapak dan ibu serta rekan-rekan pemuda dan anak-anak sekalian. Sebab kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, anak-anak, rekan-rekan pemuda, sebab kita sadar sungguh bahwa tanpa Tuhan maka sia-sialah kehidupan kita. Binasalah hidup kita kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Seperti yang disampaikan oleh Daud kepada Yonatan di dalam pertama Samuel pasal 20 ayat 3, bahwa hidupku dengan maut itu jaraknya hanya selangkah saja. Sebab itu di kesempatan ini kita mengajak kita semua untuk bersyukur pada Tuhan yang telah menyertai, memberkati kita semua secara pribadi, keluarga, bahkan gereja ini, bahkan juga kota ini yang telah melewati ulang tahun di minggu yang lalu yang ke-90 dan yang ke-450 tahun. Ibu bapak, rekan-rekan pemuda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat tuntunan tema pemberitaan lewat gereja, lewat lembaga pembinaan jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu gereja yang berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita rindu ibu bapak, anak-anak sekalian, agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar gereja kita memancarkan kebaikan dan kebenaran Allah kepada dunia sebagai buah. Dan secara khusus ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di minggu ini kita akan fokus pada tema pemberitaan, yaitu kita diminta untuk berdoa. Berdoa untuk pemimpin yang bersih dan berwibawa. Ibu bapak saudaraku, mungkin saat ini kita ketika mendengar kata pemimpin, pikiran kita itu tertuju kepada presiden, pikiran kita itu tertuju kepada gubernur, pikiran kita itu tertuju kepada wali kota. Tidak salah ibu bapak saudara. Tetapi mari kita perluas pandangan kita tentang pemimpin. Pemimpin itu ada di mana-mana ibu bapak saudara. Ada pemimpin di gereja, ada pemimpin di kantor, ada pemimpin di berbagai komunitas, bahkan di dalam kehidupan keluarga pun sebagai orang tua, ibu dan bapak juga adalah pemimpin. Dan pasti kita semua merindukan pemimpin yang baik, itu bapak ibu saudaraku. Pemimpin yang bisa dapat dipercaya. Pemimpin yang kata-katanya itu berbobot. Pemimpin yang perkataannya itu harus selaras dengan tindakan di dalam hidupnya. Pemimpin yang setiap hari kata-katanya itu harus sesuai dengan perbuatannya. Bahkan pemimpin itu harus dalam hidupnya menjadi teladan. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, anak-anak, fakta membuktikan bahwa banyak pemimpin saat ini, tetapi banyak juga yang tidak menjadi teladan. Kalau kita baca Alkitab, kita secara khusus pada raja-raja Israel, baik itu Saul yang nanti akan menggantikan Samuel dalam bacaan kita ini, baik itu juga Daud, baik itu juga Salomo, mereka itu adalah orang-orang yang baik,
Mereka itu adalah orang-orang yang setia sebelum mereka dipanggil menjadi raja, menjadi pemimpin. Tapi setelah mereka diberi kekuasaan menjadi raja atau menjadi pemimpin, baik Saul, dia berlaku jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang pada awalnya dia setia. Tetapi untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membunuh banyak orang, termasuk juga dalam perencanaan untuk membunuh Daud karena mengancam pemerintahan atau kepemimpinannya. Daud yang juga terkenal sebagai seorang yang sangat setia, tetapi ketika diberi tanggung jawab sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia juga tak lepas jatuh di dalam dosa. Bahkan mengambil istri orang, mengambil Batseba. Kita ketahui sungguh dalam rencananya sampai suaminya meninggal di medan perang. Itu karena juga kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Salomo apalagi, Ibu Bapak Saudara, kita ketahui bersama, Salomo adalah raja yang sangat bijaksana, terkenal dengan kata-kata, dengan hikmatnya. Tetapi dia juga dalam kepemimpinan ketika menjadi raja juga jatuh di dalam dosa, karena perempuan-perempuan yang membawa hatinya itu jauh dari Tuhan. Bahkan dalam Alkitab, dalam kitab 2 Tawarik tercatat, Salomo itu punya istri 1000 orang, Bapak Ibu Saudara. 700 istri dan 300 gundik. Istri yang paling banyak. Dan itu yang membuat hatinya jauh dari Tuhan. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sangat setia dan baik sebelum mereka diberi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita merindukan pemimpin seperti yang tadi disampaikan awal, bahwa pemimpin itu harus perkataannya sesuai dengan perbuatannya, dia harus menjadi teladan. Tanda-tandanya seperti apa yang harus kita ketahui? Dan apa juga yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan di saat ini, Ibu Bapak Saudara? Dan hari ini mari kita belajar dari seorang nabi besar, yaitu Samuel. Dalam bacaan kita tadi, pertama Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Ibu Bapak Saudara, rekan-rekan pemuda, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pasal 12 ayat 1 sampai ayat 25 ini adalah suatu momen yang sangat mengharukan. Momen lepas sambut. Dan momen itu harus diisi dengan pidato. Pidato yang akan disampaikan oleh Samuel ketika dia akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel. Ini adalah pidato perpisahan. Kurang lebih 20 tahun dia memimpin bangsa Israel. Seorang sejarawan Yahudi Romawi namanya Flavius Josephus, dia mencatat itu. Samuel kira-kira menjadi pemimpin Israel itu kurang lebih 20 tahun. Saul itu 18 tahun dan terus digantikan oleh Daud maupun juga Salomo. Dan di dalam pertama Samuel pasal 7 ayat 15 dikatakan bahwa Samuel ini adalah seorang hakim yang memimpin bangsa Israel sampai akhir hayat hidupnya. Bahkan juga Samuel ini juga adalah seorang yang mengurapi dua raja itu. Jadi dia hidup di antara Raja Saul dan juga Raja Daud, Ibu Bapak Saudara. Dan di hadapan seluruh bangsa saat itu, Samuel dalam pidatonya dia melakukan audit atau pemeriksaan terhadap dirinya, terhadap seluruh masa baktinya yang kurang lebih 20 tahun itu, Ibu Bapak Saudara. Dan disinilah kita belajar tentang ada 3 hal penting ketika Samuel berani di hadapan bangsa, di hadapan orang-orang yang banyak untuk menilai dirinya dalam kepemimpinan selama 20 tahun kurang lebih. Dia berani sekali. Ini bentuk dari integritas seorang pemimpin. Dia berani karena dia tahu sungguh bahwa dalam kepemimpinannya yang kurang lebih 20 tahun itu dia berlaku bersih. Tidak kedapatan kesalahan atau cacat yang ia lakukan dalam kepemimpinannya.
Di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ibu bapak, rekan-rekan pemuda, anak-anak, saya mengajak kita semua bayangkan saja adegan ini. Adegan ketika Samuel mau berpidato. Ketika dia sudah tua, dia mau menyerahkan tanggung jawab itu kepada Raja Saul yang baru saja menang terhadap peperangan bangsa-bangsa sekitar. Dia harus mengatakan kepada bangsa itu, inilah aku. Bersaksilah aku di hadapan Tuhan. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang kuperas? Dan siapakah yang kucuri haknya? Dia bertanya dalam pidatonya itu kepada bangsa Israel saat itu. Dalam ayatnya yang ketiga. Sebetulnya ibu bapak saudara, rekan-rekan pemuda, anak-anak, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat berani. Samuel membuka dirinya untuk diperiksa. Ia tidak takut. Karena ia tahu selama masa hidupnya dia bersih, dia jujur, ia tidak korupsi ibu bapak saudara, ia tidak memeras dan tidak menyalahgunakan jabatannya itu untuk kepentingan pribadi. Dan apa jawaban umat saat itu ketika Samuel berpidato dengan pertanyaan seperti itu? Mereka menjawab di ayat 4, engkau tidak memeras kami, engkau tidak mencuri hak kami, dan tidak menerima apapun dari tangan siapapun. Ibu bapak saudaraku, ini juga menjadi pengingat bagi kita, pengingat bagi setiap orang, teristimewa juga karena hari ini ibadah pemuda. Ini juga menjadi pengingat bagi kita sebagai orang-orang muda, baik sebagai pelayan maupun pemimpin di dalam masyarakat, untuk tetap setia. Tetap setia saat dipilih Tuhan menjadi pemimpin, entah itu di mana saja. Setia dalam tugas sampai ketika menyelesaikan tugasnya pun dia harus kedapatan setia ibu bapak saudara. Ini catatan yang harus kita pelajari dari seorang Samuel. Dia juga mengingatkan bangsa Israel saat itu untuk tetap menaruh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Sebab ia tahu sungguh bahwa Israel ini, mereka saat itu masih dalam euforia kemenangan Israel atas bangsa-bangsa sekitar yang dipimpin oleh Raja Saul. Samuel tahu sungguh bahwa jangan mereka menaruh seluruh harapan mereka itu pada Raja Saul sebagai manusia, lalu mereka melupakan Tuhan. Makanya di dalam bacaan kita tadi dia mengingatkan bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan mengutus Musa, juga Harun, juga Yakub. Samuel maksud mengingatkan itu supaya mereka tahu sungguh bahwa yang menyelamatkan mereka itu bukan raja-raja, yang menyelamatkan mereka itu bukan manusia, bukan Musa, bukan Harun, tetapi yang menyelamatkan mereka itu adalah Tuhan yang mengutus Musa, yang mengutus Harun dan sebagainya. Itu yang menjadi peringatan Samuel bagi bangsa di saat itu ibu bapak saudara. Lalu pertanyaannya bagi kita sebagai orang-orang muda, juga bapak ibu saudara-saudara kekasih, pemimpin seperti Samuel ini di era modern, di zaman ini, di saat ini, masih adakah pemimpin seperti Samuel? Ini pertanyaan yang kita renungkan karena sesuai dengan tema pemberitaan kita di minggu ini. Kalau Samuel telah mengatakan di dalam kepemimpinannya selama kurang lebih 20 tahun itu, dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak terdapat kesalahan, apakah para pemimpin di zaman sekarang masih ada seperti itu? Ibu bapakku, rekan-rekan pemuda, anak-anak, setahu saya kalau saya salah, bangsa ini juga pernah punya pemimpin yang menjadi teladan yang baik. Kita teringat ada seorang polisi namanya polisi Hugeng, Bapak Kapolri kita yang pertama di negara ini. Menurut Gus Dur dia adalah orang jujur. Dalam suatu guyonan, minta maaf kalau ada bapak dan ibu yang berprofesi sebagai polisi, tapi dalam suatu guyonan
mantan presiden kita Gus Dur mengatakan bahwa polisi ini yang jujur itu hanya dua. Dalam guyonan Pak Presiden kita Pak Gus Dur. Satu Pak Hugeng dan satu yang lain polisi tidur katanya. Itu Pak Gus Dur yang bilang. Tetapi juga ada tokoh kita yang menjadi teladan di tengah bangsa ini, yaitu Baharudin Lopa, seorang putra Sulawesi Selatan, mantan jaksa agung kita, mantan menteri kehakiman kita, juga adalah seorang teladan dalam kepemimpinan. Tak lupa juga seorang putra Maluku, ibu bapak saudara, namanya Yohanes Leimena. Dia juga adalah seorang yang jujur dan bersih di zaman pemerintahan Soekarno maupun juga Soeharto. Bahkan dalam kebersamaannya, Soekarno mempercayakannya sebagai pejabat presiden dalam sejarah 7 kali. Soekarno juga pernah mengatakan bahwa orang yang ia pernah temui sepanjang hidupnya yang paling jujur menurut Soekarno adalah Yohanes Leimena. Sehingga Soekarno menyapanya sebagai seorang domine atau bahasa Belanda pendeta. Karena jujur. Pertanyaannya, kalau disapa pendeta karena latar belakang kejujuran, bagaimana dengan kita? Juga saya sebagai seorang pendeta dan lain, apakah kita sekarang juga masih punya kejujuran dalam memimpin umat, dalam melayani umat? Sebab kita tidak pungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di gereja ini. Kita lihat dalam media-media di Indonesia, ada gereja bermasalah karena Bapak Pendeta. Ya, itu tantangan kita, karena kedapatan banyak pendeta juga yang kurang jujur. Ini menjadi kritikan bagi kita semua terhadap kehidupan berbangsa maupun juga kehidupan bergereja kita. Ibu bapak saudara-saudara rekan pemuda anak-anak, Samuel dalam kepemimpinannya sesungguhnya menampilkan kepemimpinan yang berasal daripada Tuhan. Pertanda kerajaan Allah yang hadir melalui kepemimpinan. Yang pertama itu adalah integritas. Seorang pemimpin yang bersih. Dia tidak hanya berbicara tentang kebenaran seperti Samuel, tetapi juga dalam seluruh kehidupannya dia memperlakukan dan menjalani kehidupan dalam kebenaran. Keberhasilan ini adalah buah dari hubungannya yang khusus, hubungannya yang intim dengan Tuhan di dalam kepemimpinannya, ibu bapak saudara. Sebab Tuhan pasti memberi kekuatan supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, kita harus membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Untuk kita renungkan ibu bapak saudara, rekan-rekan pemuda anak-anak, bagaimana dengan kita? Dalam skala kecil saja ibu bapak saudara, dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bisakah kita berani berkata, periksa aku, seperti yang disampaikan oleh Samuel? Bisakah kita mengatakan, katakanlah ada yang apa yang kuambil daripadamu? Apa yang aku ambil hakmu? Dan inilah standar sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Ya, berbeda Bapak Ibu Saudara kita mengikuti perkembangan media. Ya, kadang-kadang kita mengumpamakan sebagai seorang pemimpin yang sebetulnya harus membagi 5 roti untuk 5 orang. Kalau adil itu adalah 1 orang itu dapat 1 roti. Tapi kadang kita menemukan ketika diberi 5 roti dan ditugaskan untuk membagikannya, kadang yang membagi itu dia ambil 3, lalu 2 itu dia bagi ke 4 orang. Dia dapat 3, lalu 2 itu dia bagi ke 4 orang untuk membagikannya. Dia makan 3 sampai kenyang muntah-muntah, lalu yang 4 itu makan 2, mereka berkecukupan saja. Itu yang pertama ibu bapak saudara, bahwa integritas itu dia juga terbentuk dari kedekatan, hubungan khusus dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Samuel. Yang kedua ibu bapak saudara, rekan-rekan pemuda dan anak-anak, bahwa dia juga kedapatan sangat berwibawa. Ketika dia berpidato, semua orang mendengar. Dan kewibawaan Samuel itu
Karena dia juga bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di ayat 16 dan ayatnya yang ke-18, setelah Samuel menunjukkan integritasnya dalam memimpin, tidak pernah ia korupsi, dia mencuri, dia tidak pernah ambil hak-hak milik orang lain. Dia tidak hanya berhenti di situ, Ibu Bapak Saudara. Ia ingin menunjukkan dari mana wibawa dan otoritas yang ada padanya itu berasal dari siapa. Sebab dia tahu sungguh bahwa kewibawaannya, otoritasnya itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah yang memberikannya kepada Samuel. Di ayat 17 Samuel berkata, bahkan ini sesuatu yang aneh, aku akan berseru kepada Tuhan, maka ia akan memberikan guruh dan hujan. Mengapa kami katakan ini aneh, Ibu Bapak Saudara? Karena saat itu adalah musim menuai gandum. Dan di Timur Tengah musim menuai gandum itu adalah musim panas, tidak ada hujan, Ibu Bapak Saudara. Tetapi Samuel meminta, dia mau menunjukkan kewibawaannya bahwa dia bisa minta Tuhan kasih hujan dan guru. Pada saat itu musim kemarau, tidak mungkin hujan dan guru, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Samuel berdoa, terjadilah guru dan hujan lebat saat itu. Dan dampaknya adalah seluruh bangsa yang mendengar pidatonya itu takut. Bukan hanya mereka takut kepada Tuhan, tetapi juga takut akan Samuel. Di dalam ayatnya yang ke-18, mereka sadar wibawa yang dimiliki oleh Samuel itu adalah bukan wibawa kosong, Bapak Ibu Saudara. Perkataannya itu didengar oleh Tuhan. Dan ia memimpin bangsa itu dengan kewibawaannya, karena ia dekat dengan sumber yang memberi kewibawaan itu, yaitu Allah sendiri, Ibu Bapak Saudara. Sebab itu sebagai seorang pemimpin, Ibu Bapak Saudara, kita harus meminta wibawa. Dan wibawa yang sejati itu tidak lahir dari jabatan. Wibawa yang sejati itu juga tidak lahir dari kekuasaan. Wibawa yang sejati itu juga tidak lahir dari kekayaan, Ibu Bapak Saudara, bahkan juga popularitas. Tetapi wibawa yang sejati itu adalah yang berasal, yang lahir dari perkenaan Tuhan bagi dirinya. Dan syaratnya adalah ia harus punya hubungan yang intim atau yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu sebagai para pemimpin, untuk kita renungkan, itu tanda kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama integritas, yang kedua adalah kewibawaan, kuasa dan wibawa ilahi. Kita berdoa, Ibu Bapak Saudara, agar pemimpin kita dalam memimpin negeri ini, dalam memimpin bangsa ini, dalam memimpin gereja ini, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mencari hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kita, perkataan-perkataan mereka membawa kebaikan, membawa kesejahteraan, bukan membawa ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah sebagai orang-orang muda, sebagai umat, mari kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, Bapak Presiden dan pemerintahannya. Kita berdoa bagi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam kepemimpinannya di Maluku. Kita berdoa bagi Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota bersama pimpinan kota, kecamatan, lurah, RT RW. Oleh sebab itu dalam setiap ibadah-ibadah minggu, kita wajib untuk mendoakan para pemimpin kita. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita telah mendengar tentang integritas, ketika kita telah mengetahui tentang kewibawaan, bagaimana dengan peran kita sebagai jemaat Tuhan? Peran kita adalah jangan pernah kita berhenti berdoa untuk para pemimpin kita. Di dalam ayat 19 dan ayatnya yang ke-23, setelah melihat integritas Samuel dan kuasa Allah yang menyertainya, bangsa Israel sadar akan dosa-dosa mereka.
Mereka menjadi takut dan meminta Samuel berdoa untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati. Mereka meminta kepada Samuel untuk kiranya Samuel juga berdoa kepada umat itu, kepada hamba-hamba, bahkan kepada para pemimpin supaya mereka tidak mati. Lalu apa jawaban Samuel, ibu bapak, anak-anak, teman-teman pemuda? Ini bagian yang paling indah. Ini bagian yang sebetulnya menjadi inti dari perkataan Samuel, yaitu dia berkata begini, juga dari pihakku, jauhlah daripadaku untuk berbuat dosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Ayat 23. Ibu bapak saudara, Samuel mau berkata begini, kalau dia tidak berdoa bagi umat dan juga bagi para pemimpin, dia berdosa. Sebab itu kalau bapak ibu saudara dan beta tidak berdoa bagi para pemimpin, tidak berdoa bagi bangsa dan negara, tidak berdoa bagi kehidupan kita bapak ibu saudara, sebetulnya kita berdosa. Sebab itu di saat ini kita mau belajar dari Samuel bahwa tugas dan tanggung jawab untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan bergereja kita bukan hanya tugas para pemimpin kita, tetapi tugas bapak ibu saudara dan beta untuk terus berdoa kepada mereka. Luar biasa bapak ibu saudara. Bagi Samuel, berhenti mendoakan umat dan pemimpinnya adalah sebuah dosa. Ini bukan pilihan ibu bapak saudara, tetapi ini adalah kewajiban imannya, juga kewajiban iman bapak ibu saudara dan beta. Kadang-kadang sebagai orang-orang muda bapak ibu saudara, mudah sekali kita mengkritik, mudah sekali kita mengeluh. Bahkan kalau tidak didengar, sebagai orang-orang muda kita merancang demonstrasi dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita kepada para pemimpin kita. Dan kita mudah sekali untuk mengkritik, kita mudah sekali untuk mengeluh dan menyalahkan pemimpin kita ketika mereka keliru dalam kepemimpinan mereka. Tetapi firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kepada kita. Bahkan firman Tuhan ini bertanya kepada kita, sudahkah kita berdoa kepada mereka, kepada para pemimpin kita? Kalau kita hanya mengeluh, kita hanya tahu kritik, firman Tuhan ini mau menegur kita sebagai orang-orang muda, sudahkah kita berdoa kepada para pemimpin kita di negeri ini, di daerah ini, di kota ini, ataukah tidak? Ibu bapak saudara anak-anak muda, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bukan hanya tugas para pemimpin, itu adalah tugas kita bersama. Dan salah satu buah yang terpenting yang dihasilkan itu adalah buah dari doa-doa syafaat kita. Doa-doa bagi para pemimpin kita. Kita berdoa agar Tuhan memberi mereka hati yang bersih, hati yang jujur, seperti hati Samuel. Kita berdoa agar Tuhan memberi mereka wibawa ilahi, bukan wibawa duniawi. Kita berdoa supaya mereka dalam kepemimpinan mereka tetap dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan hari ini ibu bapak saudaraku, kita telah melihat bagaimana cermin seorang pemimpin yang berasal dari Allah. Bagaimana kita melihat kepemimpinan dari seorang Samuel, pemimpin yang bersih, berani, diuji integritasnya. Pemimpin yang berwibawa, karena wibawanya itu berasal dari Tuhan. Dan di balik pemimpin itu ada umat yang dipanggil untuk tidak pernah berhenti berdoa kepada mereka. Tugas kita sebagai gereja juga bukanlah menuntut pemimpin yang sempurna, ibu bapak saudara. Tugas kita juga adalah mendoakan agar pemimpin yang ada segera diubahkan dan dipimpin oleh Tuhan. Baik itu pemimpin negara, pimpinan gereja kita, pemimpin di kantor, maupun sebagai orang tua yang menjadi pemimpin di dalam keluarga rumah kita. Berhentilah mengeluh, mari mulai berdoa. Berhenti bercela, mari mulai berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berpartisipasi aktif untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dari keluarga juga di tengah-tengah masyarakat.
Doa kita adalah buah yang akan menyuburkan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa itu. Pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu Saudara dan Beta. Kalau kita sudah berdoa, untuk para pemimpin kita, namun mereka tidak berubah, apa jawabnya Ibu Bapak Saudara? Kalau kita sudah berdoa, tetapi para pemimpin kita tidak berubah, apa jawabnya? Jawabannya itu ada di dalam ayatnya yang ke-25. Kalau kita berdoa dan para pemimpin itu tidak berubah, jawabnya kita akan dilenyapkan bersama dengan para pemimpin itu. Itu jawabannya Ibu Bapak Saudara. Mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita tetap berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa untuk negeri kita ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita. Bapak, saudara-saudara berdiri bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah, segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kesempatan diberikan kepada Nona Heris Patirane untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat sore para jemaat, Shalom.
diberkati adik Ceris. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hidup yang telah Engkau anugerahkan dan begitu banyak berkat yang telah kami terima. Kini kami bawa persembahan syukur kami. Berkenan Tuhan menerima persembahan ini agar menjadi bermanfaat untuk pelayanan bagi sesama dan demi puji dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bagi Bapa di sorga. Amin. Nona Bella Kolibongso dipersilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian. Shalom, selamat malam. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu bawa daku berpaling, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh, 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 oh. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
Tuhan memberkati si Bella dalam seluruh kehidupan. Ibu Bapak, rekan-rekan pemuda, anak-anak, kita tenang, kita masuk dalam doa syafaat, dan mengakhiri doa syafaat kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita tenang, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau sungguh baik dalam seluruh kehidupan kami, sebagai pribadi, keluarga, maupun juga sebagai persekutuan umat. Ketika kami boleh mengambil bagian bersama dalam kebaktian, dalam ibadah di minggu ini, kami percaya bahwa kami melewati hari-hari hidup kami bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi sesungguhnya kami ada hingga pada saat ibadah di malam hari ini, semua itu karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini semua kami yang datang beribadahkan Tuhan mengucap syukur, berterima kasih sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengenal semua kami yang datang beribadah Engkau di malam hari ini. Engkau mengenal kami secara pribadi, Engkau mengenal kami sebagai keluarga maupun juga sebagai persekutuan. Kami datang beribadah di malam hari ini juga. Kami datang membawa berbagai pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami datang membawa berbagai persoalan-persoalan hidup kami. Kami datang membawa berbagai beban-beban hidup kami. Kami bawa semuanya itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab kami tahu sungguh bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami. Tuhan pasti mengangkat setiap beban-beban kehidupan kami. Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang kami alami. Tuhan juga mengenal kami yang datang beribadahkan Tuhan di malam hari ini dengan berbagai pekerjaan, aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu sebagai aparat sipil negara dalam tugas dan tanggung jawab kenegaraan, tetapi juga dalam seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai-pegawai swasta, maupun juga kami sebagai petani nelayan, pekerja-pekerja lepas. Tuhan mengenal kami semua yang datang di malam hari ini. Sebab itu kami berdoa, menyerahkan akan seluruh kehidupan dan pekerjaan kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami kerjakan lewat seluruh tugas dan tanggung jawab kami dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kami dapat mengerjakannya dengan jujur dan takut akan Tuhan, supaya dengan setiap pekerjaan yang kami lakukan, nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan seluruh kehidupan kami yang berada bersama dengan kehidupan keluarga, maupun juga terpisah dengan kehidupan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai karena tugas dan panggilan pekerjaan yang harus kami jalani. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami, kami percaya juga bahwa Tuhan menyertai dan memberkati akan orang-orang yang kami kasihi. Baik itu suami, istri, anak-anak, orang tua kami, saudara bersaudara yang terpisah jauh maupun yang dekat. Biarlah berkat Tuhan itu juga menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena di minggu ini kami boleh memperoleh kesuksesan. Kami boleh memperoleh kebahagiaan lewat berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami ketika kami diberi setambah tahun usia, baik itu kelahiran maupun juga pernikahan dalam kehidupan keluarga. Kami bawa syukur itu kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan lewat kenaikan pangkat, lewat kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kami bawa syukur itu di malam hari ini kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa semua yang kami alami, semua yang kami dapati, semua itu berasal daripada Tuhan. Sebab itu terimalah akan ungkapan syukur kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, yang juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang sakit, baik yang berada di rumah sakit, baik yang berada di rumah, dengan berbagai penderitaan kesakitan yang dialami. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Allah dalam Yesus Kristus yang adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Biarlah lewat kuasa-Mu, lewat seluruh pelayanan yang dilakukan,
semua kami dipulihkan dan disembuhkan. Terpuji-puji Engkau Bapa di sorga. Kami di malam hari ini berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi para pemimpin kami di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Bapak Presiden bersama dengan pemerintahannya, Bapak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku bersama dengan pimpinan OPD maupun juga dengan unsur-unsur pimpinan daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, juga pengadilan, dalam seluruh kehidupan kepemimpinan mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Pak Wali Kota bersama Ibu Wali Kota bersama juga dengan jajaran pemerintahan kota diberkati dalam seluruh tugas dan panggilan pelayanan sampai pada camat, lurah, RT, RW dalam seluruh kehidupan kami di Kota Ambon di Provinsi Maluku diberkati oleh Tuhan. Kiranya para pemimpin kami dapat memimpin bangsa dan negara daerah kami ini dengan integritas yang berasal daripada Tuhan, kewibawaan yang berasal daripada Tuhan, supaya bangsa, negara, bahkan negeri kami ini dapat memasuki kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bersama menyerahkan seluruh gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, dan secara khusus kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku dari tingkat sinode, klasis maupun juga di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati majelis pekerja harian sinode gereja Protestan Maluku dalam kepemimpinan. Bahkan secara khusus kami berdoa menyerahkan kesiapan pelaksanaan persidangan sinode yang akan berlangsung di bulan Oktober. Tuhan menyertai dan memberkati segala kesiapan dalam kepemimpinan. Juga kami berdoa menyerahkan majelis pekerja klasis GPM Kota Ambon. Tuhan menyertai dan memberkati bersama dengan para pelayan dan seluruh umat, seluruh jemaat-jemaat yang ada di klasis Kota Ambon diberkati oleh Tuhan. Kami secara khusus mendoakan jemaat GPM Orayat Labora lewat para pelayan yang juga melayani ibadah di malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Doa kami bersama dengan jemaat GPM Wulur klasis Damer yang juga hari ini ada dalam suatu kegiatan sehari berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Wulur. Tuhan menyertai dan memberkati para panitia jemaat dalam seluruh upaya untuk pembangunan rumah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan kami yang Tuhan pakai untuk menopang jalannya ibadah di malam hari ini. Sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, penatua diaken, sebagai kolektan, sebagai pembaca Alkitab, sebagai pemain musik, pengelola multimedia sound system, para tua gama, solois dari kedua adik kekasih kami, semuanya yang turut berperan. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam seluruh tugas dan panggilan pelayanan, dan juga Tuhan berkati akan setiap pribadi, rumah tangga, bahkan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami di kesempatan malam hari ini juga mendoakan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, daerah Kota Ambon dalam kepemimpinan. Juga Tuhan berkati yang telah melaksanakan ibadah di malam hari ini. Semua yang mendukung kebaktian ini lewat Angkatan Muda, Tuhan mengenal mereka pribadi dengan seluruh pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Kami bawa mereka semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami melewati usbu yang telah kami lalui bersama dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Kami percaya ketika kami akan menjalani hari hidup di usbu yang baru ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan berjalan bersama dengan kami dalam seluruh aktivitas kehidupan yang kami jalani. Bahkan berkat Tuhan itu Engkau siapkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami. Kami menyadari sungguh bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan sebagai manusia yang terbatas. Tuhan kiranya mengampuni akan setiap salah dan dosa kami. Juga pada kesempatan ini kami telah memberi akan persembahan-persembahan syukur kami. Di dalamnya juga ada berbagai natsar dan pergumulan. Tuhan, Engkau terima semua pemberian syukur kami. Engkau mengajarkan kami untuk memberi diri ini, kehidupan ini sebagai persembahan yang berguna bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajarlah kami
sebagai orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk mengelola akan pemberian-pemberian umat ini. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Kami dapat mengelolanya dengan terbuka, supaya pemberian jemaat ini dapat menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan gereja di tengah-tengah kehidupan kami sebagai Gereja Protestan Maluku, Klasis GPM Kota Ambon. Terpuji-puji Engkau Bapa. Ini doa kami yang kami persembahkan di malam hari ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara berdiri. Saudara-saudariku, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang penuh kuasa, yang berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam pertama Timotius 4 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ibu bapak, rekan-rekan pemuda, anak-anak sekalian, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata di dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukan tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin,
Ibu bapak rekan-rekan pemuda anak-anak dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.